Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang kita bahas akan cukup luas. Jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, ambil snack kalau mau sambil makan, dan kita mulai podcastnya. Hello, welcome to Positive.dev. Jadi kali ini gue sama Devin bakal bahas tentang role-role yang ada kalau misalkan lu kerja sebagai software engineer. Nah, role-role-nya ini cukup banyak variasinya ya. Jadi biasanya ada beberapa orang yang bingung. Dan kalau misalkan kalian masih bingung mau fokus kemana, karena tadi gue bilang variasinya cukup banyak, di podcast kali ini kita bakal coba bahas di role-role tersebut itu ada apa aja, ngerjainnya apa aja, handle apa, tools yang dipakai apa, basic knowledge-nya apa aja, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu gue sama Devin masih satu kantor, kita itu sama-sama sebagai full stack. Bedanya gue intern, Devin senior, gitu kan ya. Nah, kalau gue sendiri, role gue role yang pernah gue pegang itu cuma full stack aja, kayak gitu. Kalau Devin sendiri gimana? Pernah pegang apa aja? Sebenarnya kalau yang professionally, officialnya iya sih. Basically full stack sama. Jadi full stack tapi mungkin lebih berat ke back end. Nggak seberat itu di front end-nya. Jadi banyakan back end. Tapi kalau di luar dunia perkantoran, kayak dulu gue juga pernah megang front end pernah, terus front end sendiri pernah, atau back end sendiri juga pernah. Atau kayak mobile Android gitu juga pernah sih dulu, pengalaman lah gitu. Nah jadi mungkin kita bisa kayak kasih ide sih nanti kira-kira role-nya tuh kayak gimana masing-masing. Mungkin kita nggak, karena kita ya full stack sama backend, frontend, dan mobile Android tadi, mungkin kita nggak bisa sedetail banget. Dan jadi kayak kita ceritakan aja apa yang kita alamin. Dan karena kita juga di lingkungan yang kenal orang-orang yang megang role lain kayak QA engineer atau infra DevOps, kita bisa kayak ceritain kira-kira selama kerja mereka tuh ngapain aja sih gitu. Dan ini tuh mungkin disclaimer-nya dulu, di tiap-tiap kantor biasanya sih role-nya title-nya mungkin sama, tapi role-nya itu bisa kayak shifting, maksudnya responsibility-nya bisa beda sih. Eh, apalagi biasa kalau yang di startup atau yang versus yang mungkin lebih corporate, biasa lebih kelihatan role yang sama tapi responsibility yang dipegang cukup berbeda mungkin gitu. Sebelum lu jadi full stack engineer, lu pernah ada bingung nggak sih sebenarnya? Gue nanti daftar kerja sebagai apa ya? Karena rata-rata kan kayak, ya udah deh, role-nya ada nih, software engineer, gue daftar aja deh software engineer, masuk kemana, lihat nanti aja. Kan beberapa yang kayak gitu. Atau lu udah tahu mau fokusnya kemana? Sebenarnya bingung sih, karena ya variasi kan, ya benar sih yang lu bilang, software engineer tuh maksudnya luas dunianya. Dan bahkan pas gue interview pun lebih, sebenarnya interview back end, dan role yang ditawarin juga back end. Cuman ya kenyataannya pas kerja aja ya megang nggak cuma back end tapi megang yang lain-lain juga. Jadi kalau bingung pasti ada. eh dan memang agak, mungkin dulu tiga empat tahun lalu agak berbeda sama sekarang. Dulu lebih susah mungkin cari kayak info tentang masing-masing role apa aja sih dan kira-kira kerjanya gimana. Atau mungkin dulu gue juga cuman kurang cari tahu aja sih. Cuma kalau sekarang menurut gue lebih, karena udah kayak masuk berita gitu, engineer tuh kerjanya apa, jadi mungkin orang-orang lebih familiar gitu. Betul, daripada dibilang anak IT terus disuruh benerin AC gitu kan ya. Benar, ya. Jadi ini Enggak bisa sih. bisa bisa tahu lebih fokus. Mungkin Nah, IT-nya singkatan lain terus kalau yang berinase. uh, bisa juga itu. Ya. Nah, terus pertama,
kenapa kita jelasin role-role kayak gini? Karena sebelum kerja kayak tadi, Devin kan sempat bingung. Gue juga jujur sempat bingung karena nanti gue kerjanya sebagai apa ya? Karena role yang disebut itu software engineer aja gitu kan ya. Nah, tujuan role-role ini kita bakal bahas itu sebenarnya biar nanti kalian udah tahu dulu mau fokusnya kemana. Karena bahkan di kuliah itu diajarinnya banyak banget kan. Jadi mungkin agak susah buat kalian mau fokus kemana kayak gitu. Jadi paling kalau menurut gua kenapa kita mesti udah tahu mau kemana itu karena tujuannya jelas. Tujuannya jelas tuh misalkan, gue senengnya bikin UI web, gue mau UI yang gue bikin itu dilihat sama orang, kerjaan gue dilihat sama orang segala macem. Mungkin itu mungkin ya lebih cocok ke UI segala macem. Atau mungkin kalau kalian kayak ya udah gue pengen kerja tapi gue nggak cocok nih, sense of design gue nggak ada, misalkan kayak gitu, mungkin bisa lari ke back end atau bisa ke data segala macem. Atau kalau kalian suka analisis data segala macem, itu pasti ada role-nya sendiri yang dedicated. Nah itu makanya gue bilang lebih jelas tujuannya. Tapi biasa yang menarik Terus, itu kalau tadi lu bilang kan kayak anggapannya asumsinya lu udah tahu suka apa kan. Tapi biasa yang menarik ya betul. kadang orang justru bingung juga sebenarnya dia sukanya apa. Nah itu Betul. sebenarnya menarik sih, kayak sesuatu hal yang perlu Gue dipikirkan lah. bingung sih, makanya jadi full stack. Nah iya itu Biasanya yang bingung ngerjain semua ya. biasanya bingung ya, biasanya bingung nyoba semua sih kayaknya, buat tahu kan. Jadi kalau lu coba semua, nggak semua juga sih, maksudnya lu coba beberapa, jadi nggak langsung semua. Jadi kayak lu tahu misalnya lu coba front end suka gak, ternyata enggak, ya udah coba yang lain, coba back end. Gitu. Well, Iya, tapi terus nggak segampang dengan itu sih cobain sebenarnya. bisa kelihatan kan ya maksudnya. Iya. Dengan cobain kayak gitu bisa kelihatan skill gua ini apa sih yang lebih menonjol gitu kan. Skill dan interest kayaknya lebih tepatnya. Nah, terus selain tujuannya lebih jelas, skill yang dipelajarin juga kita jadi nggak cuma setengah-setengah. Misalkan kita kayak masih bingung nih, di back end ini ada ini, di front end ini ada ini, gue coba lihat dulu deh kayak gimana. Kan kalau kayak gitu nggak fokus ke inti problemnya gitu kan. Kalau misalkan lu mungkin, oh iya nih, di back end ada ini, gue bakal coba terusin, gue coba lihat roadmap-nya kayak gimana, terus gue habisin. Kayak gitu kan lebih lebih apa ya? Lebih Lebih lengkap. advance lah di bidangnya Iya. daripada setengah-setengah gitu kan. Yap. Nah, terus paling kita bisa mulai kali ya bahas role-role yang ada kali ya. Boleh. Paling mungkin sebelum kita mulai kita kayak kasih sebuah, biasa kalau di website namanya sitemap. Gue agak kayak table of content gitu kali ya, yang kira-kira yang kita role apa aja sih yang kita bahas gitu. Karena kita mungkin nggak bahas full semuanya. Jadi mungkin kalau iya, di bayangan kita bakal ngebahas kayak front end apa, terus back end, terus juga ada QA, quality assurance, QA, terus juga ada infrastructure atau sama DevOps. Terus ada mobile juga, iOS, Android, dan yang cross platform gitu. Terus mungkin di akhir-akhir kita bakal sedikit bahas kayak full stack, karena full stack kayak mungkin ya nantilah denger. Terus mungkin kita apalagi data sama yang miscellaneous, kayak nggak miscellaneous sih, yang nggak terlalu common kali ya, yang agak spesifik kayak game, terus security, dan database mungkin. Apalagi job desk kayak gitu di Indonesia masih cukup jarang ya. Ya spesifik company sih lebih tepatnya gitu. Nah, jadi paling kita bisa mulai dari front end, dari apa yang kelihatan dulu nih. Yoi. Jadi kalau misalkan kayak kalian suka bikin UI, suka research tentang UX segala macem, tapi kalian mau coba ngoding, mau bikin website gitu, yang applicable, yang bisa dikodein, yang kelihatan sama orang, yang customer facing misalkan kayak gitu. Jadi kayak misalkan
gue kerja nih di company A, oh iya gue sering pakai kok company A, UI-nya lu yang bikin ya segala macam kayak gitu. Jadi intinya customer facing, bikin tampilan web segala macam itu ada di front end, kurang lebih seperti itu. Nah terus di front end itu garis besar kan kayak tadi kan ya, detailnya itu ngapain sih? Detailnya itu sebenarnya intinya ya kita ngubah UI yang ada yang disediain sama desainer ke dalam bentuk web. Yap. Kalau misalkan kayak apa namanya styling, terus mobilenya maksudnya responsif ya, responsiveness. Yap. Itu masuk ke dalam front end juga. Jadi kalian job desk kalian adalah gimana caranya kalian bikin tampilan yang applicable, yang UX-nya bagus, UI-nya bagus. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nggak jarang juga beberapa front end itu nge-handle ini juga SEO. Search Engine Optimization. Nah, SEO ini cukup membantu buat website kalian yang kalian bikin itu mudah ditemuin. Search engine misalkan kayak Google atau Bing atau DuckDuckGo, tapi mostly pasti Google karena Google gitu kan. Karena semua orang pakai Google, basically. Karena semua orang pakai Google. Karena hampir semua orang pakai Google. Nggak ada yang nggak tahu Google. Hampir. Nah, sorry. Tapi nggak semua front end itu SEO juga, karena beberapa yang gue tahu SEO itu biasanya yang handle marketing teknologi, bener nggak ya? Sebenarnya ya depends. Biasanya depends on apa sih ukuran company-nya sih. Kalau mungkin yang udah lebih gede, pasti ada orang yang ngurusin SEO sendiri, gitu. Tapi ya biasanya kalau emang. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan kalau front end juga nge-handle SEO. Iya. Nah selain SEO, yang tadi gue sebutin, responsiveness sama PWA. Kalau misalkan web kalian mau dibuka dari desktop, dari tablet, dari mobile secara sekaligus tanpa kalian bikin 2 kali misalkan, itu kalian juga yang handle. Tapi beberapa yang gue lihat sih, dibanding bikin responsif kayak gitu, dibikin tampilan responsif ya, ada beberapa company tuh yang bikin, kalau misalkan www.a.com desainnya ada sendiri nih, webnya ada sendiri, front end-nya ada sendiri. Tapi kalau misalkan lu mau buka dari mobile, dia bikin lagi nih, m.a.com misalkan kayak gitu. Nah itu khusus tampilan mobile. Iya. Gue pernah kepikiran kayak gitu karena gue males bikin responsif, karena sebenarnya menurut gue bikin responsif itu agak susah, dan ini challenge buat orang-orang front end mungkin ya. Harusnya. Karena breakpoint di tiap device itu berbeda-beda, dan ini yang cukup sulit kalau menurut gua. Benar. Dan sebenarnya banyak kayak udah ada library yang membantu sih, yang bisa bantu detect apa mobile atau ini pakai mobile atau tablet atau desktop. Jadi mungkin ya depends on the approach. Mungkin beda company beda approach, beda orang beda approach. Tapi either one sebenarnya kayaknya nggak masalah. Yang penting yang yang dilihat customer tetap yang terbaik, yang harusnya dilihat gitu sih kayaknya. Iya, karena apa yang kelihatan itu yang dinilai ya buat orang front end ya. Benar. Nah, selain responsiveness, kalau misalkan kalian mau bikin buat mobile juga, gue nggak tahu sih ini baru-baru ini atau gimana, tapi akhir-akhir ini gue baru denger sih yang namanya PWA, Progressive Web Apps. Jadi kalau misalkan kalian taunya cuma gue pengen bikin aplikasi mobile yang bisa diinstal di mobile gitu sebagai mobile apps gitu kan ya. Itu kan pasti kalian perlu masukin aplikasi kalian ke dalam Play Store atau App Store gitu kan ya. Tapi dengan adanya PWA ini, kalian bisa bikin web aja, dan web itu bisa kalian install di HP, di mobile. Jadi PWA itu ya nge-handle hal tersebut gitu. Offline support segala macam itu PWA yang support. Tapi ini nggak semua company ya, karena yang gue tahu pasti orang prefer daripada orang front end ngerjain
PWA yang bakal diinstal di HP itu agak susah. Jadi mereka lebih mikir ya udah gue spend resource gue aja buat mobile gitu. Jadi mereka bikin mobile apps. Pertama alasannya kalau menurut gue, kalau lu bikin PWA, lu nggak bisa lihat rating apps lu di Play Store ataupun di App Store. Jadi mungkin PWA ini less prefer ya. Kayaknya ya beda orang mungkin bisa beda kayak opinion, atau mungkin beda company juga bisa beda opinion. Biasanya kalau dari point of view gue sendiri sih, biasanya PWA itu mungkin targetnya bukan kayak customer regular person gitu, tapi mungkin targetnya lebih ke kayak orang-orang yang mungkin connectionnya nggak sebagus orang-orang di kota, atau orang-orang yang device-nya mungkin yang nggak flagship bener ya, kayak nggak flagship, yang nggak terbaru gitu. Jadi different application kan berat, ada yang ringan gitu kan. Jadi contohnya kayak Twitter kan ada versi PWA-nya, Twitter Lite gitu. Jadi kalau comparison, mungkin kalau Android app Twitter biasa bisa 50 MB, mungkin kalau Twitter Lite kalau udah lu maksudnya lu ya kayak install sebagai versi offline-nya gitu, mungkin dia cuma berapa kilobyte kayak gitu. Jadi kan cukup signifikan lah gitu. Oke, nah itu buat PWA-nya kan ya? Yap, benar. Ini beberapa mungkin pernah dengar juga selain PWA, SPA. Single Page Application. Yap. Nah, Single Page Application ini kalau misalkan kalian buka website terus kalian pindah page, itu kan biasanya website-nya nge-reload kan ya. Nah, dengan adanya Single Page Application ini, kalian jadi kayak nggak perlu lihat reload lagi. Kalian nggak animation-nya jadi lebih lancar segala macam. Jadi pindah page, web kalian nggak reload aja. Intinya gitu sih sebenarnya sih. Iya. Cuman buat lebih detailnya, mungkin ini bisa jadi bahan explore. Pro atau kontranya. Benar. Nah, pro atau kontranya ini cukup seru sih kalau di-explore. Kayak gitu. Nah, itu SPA atau Single Page Application. Nah, di Single Page Application ini nanti kalian bakal nemuin lagi nih yang namanya CSR sama SSR. Server Side Rendering dan Client Side Rendering. Kalau kalian baru di front end kayak gini, biasanya kan kita kerjanya itu cuma HTML, JavaScript, CSS gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalian cuma pakai HTML tok, itu namanya Client Side Rendering karena yang render itu browser kalian. Nah, tapi kalau misalkan kalian nanti udah denger SSR, itu kalian bisa explore lebih lagi bedanya CSR sama SSR ini apa. Cuman sebagai highlight aja, CSR sama SSR itu bedanya, CSR itu yang render client, SSR itu yang render ya server, sesuai namanya, server side render. Intinya sih kayak gitu sebenarnya. Yeah. Tapi beberapa kalau gue pribadi lebih pilih SSR. Pertama, kalau misalkan kalian bikin web yang animasinya banyak, kasihan klien kalau disuruh render semua. Dan support buat SEO juga lebih cocok di SSR. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Sisanya kalian bisa explore. Kayak itu topik yang cukup luas sih, SSR, CSR, Single Page Application. Ini topik cukup luas, betul. Nah, tadi kan gue sempat ada sebutin tools-tools basic kan ya, kayak HTML, JavaScript, sama CSS. Nah, kalau kalian mau coba lebih advance masalah front-end, atau kalian mau coba ikutin teknologi yang saat ini, tools-tools yang biasa dipakai itu beberapa sih ya. Kayak ada beberapa yang gede itu kayak ada React, Angular, sama Vue. Yep. Cuman beberapa bulan belakangan ini, gue baru dengar yang namanya Svelte. Nah, itu cukup seru. Nah, kalau misalkan kalian pakai JavaScript, pasti kalian ngerti kalau misalkan library JavaScript itu cukup banyak
Jadi saingannya itu cukup banyak, ada kayak Pack.js, Ember.js, dan itu nggak bakal habis kalau kalian cobain satu-satu. Jadi tools buat front end ini, bukan buat front end sih lebih tepatnya, buat JS ini, buat JavaScript yang ngebantuin kalian bikin tampilan lebih dynamic segala macem, itu cukup banyak. Kalian bisa explore lebih. Cuman yang tadi gue bilang ada 3 yang gede, yaitu React, Angular, sama Vue. Mereka itu tiga-tiganya masih CSR. Kalau kalian mau coba cari versi SSR-nya dari mereka, itu bisa juga. Nah, terus kalau misalkan kita cuma ngomongin kayak gitu, tampilan doang, data yang disiapin, data yang bakal dilihat customer gimana? Misalkan kayak kalian login gitu kan, kalian login di sebuah website, yang nentuin password kita bener apa salah siapa sih segala macem. Nah, data-data tersebut itu bukan orang front end yang handle, karena front end itu ya sesuai namanya front end, itu bisa dilihat sama customer, semua codingannya segala macam itu bisa dilihat customer. Kalau misalkan kita masukin logic yang cukup bahaya kayak login logic segala macam, itu bisa dilihat sama customer kan bahaya. Makanya sebagai orang front end kalian harus ngerti yang namanya gimana caranya consume API. Nah, API ini nanti bakal ada hubungannya sama back end. Jadi lebih jelasnya mungkin di back end aja dibahasnya. Intinya gini, kalau misalkan kalian mau nyimpen logic yang enggak kalian mau lihat, yang enggak kalian mau logic tersebut dilihat sama klien, itu nanti logiknya bakal disimpan di server. Terus gimana cara kalian pakainya? Via API. Intinya kayak gitu. Ya. Jadi API sebenarnya ya kayak cara komunikasinya aja sih antara klien dan cara komunikasi. Dan mungkin mau nambahin, mungkin biasanya proses-proses yang cukup apa ya berat juga biasanya dilakuin kayak di server side. Karena kan kita nggak mau nggak mau waste resource dari user kita kan. Kalau kita lakuin itu di klien gitu sih. Iya benar, kita nggak mau ngabisin resource dari user. Nah, terus gimana kita bisa juga optimize hal tersebut, performance front end-nya dilihat segala macam itu bisa juga. Biasanya sih emang harusnya ini job desk-nya orang front end ya. Karena itu juga sebenarnya yang jadi salah satu consideration buat kita pilih mau CSR atau SSR sih sebenarnya. Karena yang itu kita nggak mau nge-waste klien punya resource. Karena bahaya juga kalau misalkan kita nggak tahu klien kita bukanya itu pakai laptop kayak gimana, pakai mobile kayak gimana, kan itu kita nggak tahu. Makanya sebisa mungkin yang kita tahu adalah server kita speknya seperti apa. Ya udah, ya resource yang gede yang handle server. Nah, buat optimisasi kayak gitu, nanti kalian bakal boleh coba explore ini sih, Lighthouse sih. Itu cukup menarik buat di-explore. Jadi nanti dia bakal coba ngecek nih performance-nya, accessibility-nya, PWA atau enggak, SEO-nya segala macem. Itu nanti bisa di-handle, bisa dilihat. Itu dari front end sih kalau menurut gue sih. Kalau dari Devin mungkin ada nambahin. Enggak sih, mungkin ya basically summarize aja paling ya. Jadi front end basically kalau nggak TLDR-nya ya shortnya apa yang dilihat orang. Tapi sebenarnya untuk menampilkan apa yang dilihat orang itu nggak segampang itu. Ada banyak kayak decision dari sisi teknologi atau dari sisi approach yang harus dibikin di belakangnya. Kayak tadi misalnya dia single page application, terus SSR, CSR, dan lain-lain. Dan sebenarnya frontend juga nggak cuman ya intinya ngurusin UI, tapi dia juga perlu ngurusin integration sama yang tadi udah Jun sebutin, API, dan juga harus make sure performance dari web page-nya itu kalau web optimal, karena untuk cater user yang bervariasi gitu. Iya, sih. Kayak oke lah, mungkin udah cukup jelas kali frontend ya.
kalau emang harusnya kalau mau eh, tahu lebih detail sih kayak ekspor sendiri sih. Cuma mungkin yang tadi kita sebutin udah bisa jadi kayak guide, kayak penunjuk kira-kira kalau mau explore ke arah mana sih gitu. Iya. Kalau gitu mungkin udah front end Jud, gimana? Udah kali ya, mungkin lanjut ke back end kali ya. Boleh, berarti yang kedua tadi kita ngomonginnya back end ya. Oke. Kalau front end kan tadi basically apa yang dilihat ya, apa yang kelihatan dan yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Kalau back end itu biasanya memang fokusnya yang emang yang nggak dilihat oleh orang. Orang maksudnya customer secara langsung. Jadi back end itu biasanya kayak server side development gitu sih. Jadi kalau ada client dan ada server, clientnya itu mungkin front end, servernya itu back end. Jadi proses-proses kayak mungkin authentication, terus kayak proses-proses mungkin transaction dan lain-lain itu biasanya di-handle di back end gitu. Jadi kalau kita ngomongin back end, biasanya mungkin kalau yang paling simple, orang mungkin biasanya sebutnya yang juga interact sama sistem lain atau sama database gitu. Jadi backend itu biasanya kayak perantara untuk misalnya nyimpan atau proses data yang nanti bakal disimpan di database atau bakal di query di database gitu. Dan ya backend sendiri sebenarnya cukup luas sih. Jadi emang kalau mau kayak dipelajarin banyak yang harus dipelajarin gitu. Jadi dia nggak cuman interaction sama database, tapi dia juga kita kalau di dunia backend kita juga perlu ngerti gimana cara nge-scale kayak suatu sistem kita gitu. Misalnya biasa knowledge yang mungkin cukup penting itu kayak distributed system sih. Distributed system atau microservice gitu-gitu. Jadi itu ujung-ujungnya untuk cater masalah scalability gitu. Jadi kalau backend biasanya kalau kita dengar kalau kita kerja di bidang sebagai backend biasanya cukup dekat atau identik sama kayak term scalability, distributed system, database dan lain-lain. Dan tadi mungkin Jun juga udah sentuh kalau front end kayak komunikasinya lewat API untuk ke back end. Nah, jadi part of it juga back end itu nge-provide API yang bakal di-consume oleh front end itu. Jadi front end mungkin nge-pass data ke back end, terus back end ini sistemnya bakal nge-proses data-data itu. Jadi actionnya mau ngapain, nanti yang nentuin back end setelah diproses mungkin langsung dibalikin lagi ke si front end. Jadi gitu. Biasanya interaction gitu tuh pakai API. Jadi kalau API sendiri cukup banyak sih. Maksudnya banyak jenisnya. Biasanya kalau yang cukup populer, yang cukup dipakai banyak itu kan REST. Jadi REST yang REST kayak ada HTTP GET, terus HTTP POST, PUT, HTTP DELETE, gitu-gitu. Jadi gaya yang RESTful application gitu. Itu yang cukup populer. Tapi mungkin ada beberapa kayak approach juga, misalnya kayak gRPC atau remote procedure call, basic RPC gitu, untuk komunikasi antar backend, antar sistem, nggak tarik ke backend. Dan juga mungkin ada kayak yang baru-baru, kalau mungkin pernah dengar ada GraphQL juga. Itu kayak cara apa ya? Kayak cara nge-provide API sih, basically untuk query dan lain-lain, untuk komunikasi sih. Gitu. Nah, iya backend biasanya seputar itu sih. Biasanya kita ngomongin logic, ngomongin database, ngomongin scalability, ngomongin distributed system. Kita juga perlu tahu mekanisme nge-scale kayak caching, terus atau distributed locking dan lain-lain. Dan ya mungkin kalau kalian dengar kayak term-term tadi, kayaknya bakal
bakal apa ya? Bakal bingung kali ya Jun. Kalau awal ya, kayak lu dulu pas awal, kayak lu ngerti gak sih? Ada caching, terus ada locking gitu-gitu. Kalau termsnya pernah tahu, pernah dengar, tapi secara langsung belum pernah sebenarnya. I see. Nah iya, benar-benar biasa biasa orang kayak pernah dengar termsnya apa, cuma mungkin belum pernah secara langsung implementasi kali ya. Hands-on langsung. Iya, belum Nah, hands-on. tapi itu juga masalah scalability itu juga tergantung sama company kali ya. Bisa dibilang gitu, benar. Masalah scalability benar, biasa tergantung company. Tapi kayaknya itu cukup cukup widespread sih problemnya. Maksudnya either way, kayaknya lu bakal nemu masalah scalability. Kecuali emang sistem lu yang pakai cuma beberapa orang aja, gitu. Dan scalability Paling apa? paling gue mau nambahin aja kali ya, scalability ini lebih penting kalau menurut gue. Kalau misalkan kalian punya server yang RPS-nya cukup tinggi. Kalau misalkan kalian pernah dengar, mungkin ini terms baru lagi ya, gue nambahin terms saja. Monolithic sama microservices, scalability sama distributed juga di dalam situ. Jadi itu cukup berkaitan dengan erat. Itu juga problem di back-end sebenarnya. Kalian mau bikin monolithic application atau mau bikin microservices, pro dan kontranya itu nanti balik lagi ke masalah gimana cara distributed sama sama nge-scale-nya. Itu balik lagi kayak gitu. Gue mau nambahin itu aja sih. Ya sih, ya gue setuju sih, benar. Biasanya benar kalau in general mungkin kalau ngomongin scalability mungkin yang orang langsung kepikiran tuh karena request-nya banyak. Tapi kalau dari point of view lain sebenarnya mungkin nggak cuma dari sisi request sih. Scalability ini mungkin let's say request-nya dikit, tapi masing-masing request perlu proses yang banyak. Kayak perlu data proses yang gede. Nah itu sebenarnya juga bisa jadi masalah scalability. Ya jadi emang point of view-nya banyak, tapi basically intinya kalau scalability itu gimana kita make sure sistem kita bisa tetap kayak perform yang selayaknya under kayak banyak load. Banyak banget gitu. Gitu. Ya, dan yang distributed juga benar. Biasanya orang kayak mungkin dengarnya konsep monolithic atau microservice. Ya itu kayak konsep yang cukup populer sekarang sih. Jadi terms itu mungkin yang kalian perlu baca lagi kayaknya. Perlu ekspor lah kalau mau ekspor ke sana emang. Kalau mau ekspor ke backend. Dan juga kalau backend itu karena kita banyak processing atau karena kayak inti processingnya biasanya di backend, tas kayak logical processingnya di backend, kita juga harus familiar kayak konsep kayak algoritma gitu sih basically, kayak complexity, terus Time and space complexity. ya time and space complexity, terus kayak delay, delay gitu, network delay, terus kayak CPU usage, memory usage dan lain-lain. Itu kita juga sebenarnya harus familiar kayak CPU sama memory mungkin nanti identiknya ke time space complexity lagi. Protokol juga penting tuh, TCP, UDP, HTTP. Nah, communication protocol, networking itu juga perlu. Kayak yang tadi gue mungkin udah sebutin kayak gRPC, kayak itu kan sebenarnya prosedur protokol juga mungkin RPC. Nah itu mungkin yang kalian bisa kenal kalau masuk ke dunia backend. Jadi emang cukup luas dan sebenarnya banyak approach sih. Jadi nggak kayak satu nggak kayak satu hal yang bisa ngejelasin backend itu apa gitu. Jadi emang cukup luas, tapi intinya basically ngeproses intinya data atau logic processing, terus juga handle kayak distributed and scalable system, terus juga handle interaction sama database, sama front end, bisa lewat API dan lain-lain gitu sih. Dan juga biasanya optimization gitu. Kalau tadi mungkin di front end kita ada
sebutin apa sih tools gitu ya. Kalau di backend toolsnya mungkin, kalau programming language-nya mungkin banyak sih ya, kayak banyak programming language untuk ngebikin kayak server application gitu. Kayak mungkin yang sekarang lagi populer mungkin Golang. Tapi Go side kayak apa basically kayak hampir semua language sebenarnya bisa dibikin kayak jadi kayak backend, bukan backend sih, bisa kayak ada server versionnya sih, kayak Java ada, Python biasa juga ada, Flask gitu. Jadi emang cukup toolnya banyak, tapi untuk bikin server tinggal biasanya tergantung use case kalian aja, kayak beda use case mungkin pakai beda tool atau bahkan beda language gitu. Kalau jadi mungkin marketnya masih banyak di PHP sih, karena deploy-nya mudah sih. Ya benar, PHP itu lu pakai kayak apa, web hosting gratis gitu biasanya udah built-in ada PHP yang bisa di deploy. Cuma kalau yang kayak mungkin kalau Java atau Go gitu kan perlu runtime-nya sendiri, perlu Java runtime dan lain-lain. Jadi perlu kayak biasanya orang sewa VPS atau apa sih untuk itu. Ya jadi depends on the use case juga. Kalau untuk ngebikin servernya sendiri biasanya language-nya cukup fleksibel. Kalau kita ngomongin yang kayak distributed and scalable things gitu, nanti mungkin kalian bakal ketemu kayak misalnya kalau caching mungkin kalian nanti ketemu Memcache, ketemu Redis dan kawan-kawannya gitu. Terus kalau ngomongin database, kalian juga mungkin ketemu kayak Postgres, SQL, MySQL yang relational. Terus kalian juga ketemu yang non-relational kayak MongoDB atau yang DynamoDB dan lain-lain. Itu relational non-relational itu bakal jadi topik sendiri nanti. Kapan pakainya, kapan pakai yang relational, kapan pakai non-relational. Terus optimization, Redis, Memcache, dan lain-lain sih kalau distributed, iya, dan scalability-nya. Jadi mungkin tools-tools yang nanti kalian bakal familiar, semoga ya biasanya itu. Tapi emang itu tadi kan tools itu kan cuman kayak satu hal yang dipakai buat nge-solve masalah, dan yang sebenarnya nggak limited ke itu. Jadi ada banyak juga selain itu. Kalau ngomongin kayak network atau gitu, atau message queue misalnya, mungkin kalian bakal ketemu kayak Kafka, atau enggak juga PubSub atau SNS kalau punya iOS. Iya, dan ya backend, kayak dunia backend biasanya gitu sih, seputar gitu basically. Kayak jadi server side, terus problemnya biasa interaction, scalability problem, terus interaction with database, sama logical problem sih, sama networking gitu. Kayak gimana? Kira-kira ada yang perlu dari yang mau tambahin gak, Jun? Enggak sih, itu udah cukup menggambarkan sih kalau menurut gue. Iya, kayaknya udah cukup menggambarkan. Ya udah cukup. Ya backend tuh luas lah intinya. Jadi kalian bisa explore sendiri. Cuma mungkin yang tadi mungkin supaya lebih kebayang aja sih, kira-kira bakal bertemu apa sih kalau kita ngomongin backend gitu. Kalau gitu abis backend tadi kita apa ya, QA engineer ya, QA ya. Kalau QA kan seperti yang kalian tahu mungkin, QA itu artinya quality assurance. Basically mereka yang make sure app atau apapun yang kita udah develop itu sesuai standar, sesuai quality. And mereka biasanya juga tim-tim yang menemukan bug dan melaporkan bug untuk benerin oleh engineer lainnya. Jadi bisa bug di front end, bisa bug di back end, atau mungkin bug di flow mungkin yang nggak kepikiran di awal gitu, mungkin secara bisnis juga bisa. Jadi mereka biasanya yang make sure kalau suatu fitur atau suatu aplikasi atau service atau web atau apapun itu udah ready untuk diakses oleh customer dan quality-nya sudah bagus gitu. Nah, kalau QA engineer sendiri
Kalau dari yang tadi gue jelasin kan mungkin kalau yang di bayangan kalian QA itu pasti ngelakuin testing kan, kayak mereka ngetes aplikasi atau apapun yang di develop kayak dari A sampai Z gitu, semuanya dites, semuanya dicari ada bugnya atau enggak gitu. Jadi emang cukup cukup apa ya, cukup seputaran tes gitu sih kayaknya, sepertinya kerjaannya. Jadi kalau kita ngomongin tes sendiri kan biasanya ada unit test, terus ada integration test, ada load test dan lain-lain. Masing-masing itu sebenarnya tujuannya beda, kayak masing-masing tujuan tesnya. Dan QA engineer biasanya mungkin lebih, selain mempersiapkan apa tesnya, mungkin mereka juga mempersiapkan kayak frameworknya, prepare the framework, supaya sebisa mungkin tes-tes itu kan perlu automate supaya nggak makan waktu orang kan. Jadi kita bikin tes, terus next time kita ada development, kita tinggal jalanin tes yang kita udah develop itu, yang udah pernah kita bikin, untuk make sure misalnya behaviornya nggak rusak. Atau kalau untuk fitur baru ya kita ngebikin tes baru gitu. Nah, mungkin scope dari QA engineer, karena kita nggak pernah megang QA engineer, jadi kalau yang gue lihat scope QA engineer itu lebih kayak gitu. Jadi lebih ke test automation, terus mungkin test automation, bikin automated test, dan juga mungkin siapin framework untuk automation test itu gitu. Jadi mungkin yang dites pun mungkin nggak cuman unit test, nggak cuman integration test, tapi juga bisa jadi load test dan macam-macam. Nah, jadi beda company kan mungkin ada beda kayak flow development. Jadi mungkin QA engineer itu harus kayak milih atau ngedesain cara testing, cara automated testing yang sesuai sama environment development-nya company itu. Nah, kayak ya karena gue nggak terlalu pegang role itu, jadi gue nggak terlalu bisa lengkap jelasin lebih lanjut gitu ya. Cuma gue bisa kayak jelasin kira-kira pengalaman gue testing kayak gimana, dan atau tools yang pernah digunain apa gitu sih. Kalau dari lu, sebelum gue lanjut ke tool, ada tambahan gak, atau ada insight lain gitu menarik yang pernah lu, atau lu pernah jadi QA engineer? Enggak pernah, belum pernah. Oh, belum juga. Tahu juga sih. Kita harus bilang belum tapi pernah. Iya, karena siapa tahu ada kemungkinan kita bisa jadi QA suatu saat. Benar. Nah, tapi kalau dari gua sendiri sih, beberapa tes kayak gitu emang penting. Pertama kayak tes itu yang bisa jadi lampu merah atau lampu hijau, tools kita itu udah bisa di-serve atau belum, udah bisa di-deploy ke production atau belum. Karena pertama, quality pasti number one kan ya. Nah, terus pertama kalau menurut gua pribadi, jadi QA engineer itu harus cukup kritis sama problem-problem yang dikasih sih. Benar. Jadi kayak misalkan gua mau bikin produk, flow-nya ABC kayak gini. Terus ya sebagai QA engineer, pertama lu kan harus mikir juga kan, di situ bakal terjadi masalah apa aja, yang perlu dites apa aja, yang misalkan penting banget apa aja, terus kayak resiko yang bakal terjadi sih, lebih tepatnya sih. Resiko yang bakal terjadi, corner case segala macam itu pasti QA perlu handle. Walaupun cuma baru dijelasin kayak gitu kan ya, nggak selalu di technical side QA engineer ini ngehandle, tapi di apa ya sebutannya, di produksi. Yep. Di product side juga tetap harus handle sih flow-nya kayak gimana, dan apakah itu possible terjadi atau enggak, gimana segala macam. Jadi testable-nya yang nggak cuma di sisi teknologinya, tapi di sisi produknya juga. Kalau menurut gue itu sih. Yoi, benar. Dan oke, kalau gitu mungkin next-nya tools-nya. ini sebenarnya based on my experience aja ya. Kayak kalau mungkin kalau kita mau ngetes, jadi kan yang dites banyak
Tapi biasanya cukup common di tes di company yang trafficnya tinggi, yang punya service dengan traffic tinggi itu load test. Jadi mereka ngetes apakah dengan service atau sistem yang mereka punya sekarang bisa ngehandle sekian banyak traffic gak sih gitu. Jadi kalau load test itu misalnya bergunanya let's say kayak 12 Desember atau akhir tahun lah, terus lu mau ngadain diskon besar-besaran. Nah, karena kalau lagi diskon besaran gitu, biasa expected traffic-nya ke suatu sistem itu, let's say kita sebutlah e-commerce, pasti kan lebih kayak bisa 2 atau 3 kali lipat kan, lebih banyak dalam kayak suatu periode yang singkat, kayak 1-2 hari gitu. Nah, itu tuh gunanya load test untuk tahu apakah sistem yang dia udah punya bisa ngehandle traffic sebanyak itu, supaya nggak down atau supaya tetap customer bisa tetap belanja dengan lancar gitu. Nah, itu salah satu yang dites oleh QA engineer misalnya. Itu sebutannya load test. Sebenarnya banyak toolnya, cuma mungkin yang cukup populer itu JMeter. JMeternya Apache. Jadi itu untuk profiling, untuk ngecek latency dari masing-masing sistem gitu sih. Jadi itu kira-kira kalau testing contohnya gimana sih? Itu load test. Terus juga mungkin ada kayak end-to-end testing. End-to-end testing tuh misalnya kalau let's say kita contohin e-commerce tadi lagi. Kalau kita masuk e-commerce kan kita mau beli barang itu kita bisa nyari dulu barangnya. Kita nyari. Terus kita beli, kita bayar gitu kan. Nah, kalau end-to-end testing itu biasanya ngetes flow dari awal sampai akhir. Jadi dari A sampai Z gitu. Kalau kita ngomongin flow purchase tadi, berarti dia ngetesnya dari search, terus dari masukin add to cart misalnya, terus dia purchase, terus dia bayar gitu. Well, bayarnya biasa nggak beneran karena testing kan gitu. Jadi itu juga biasa banyak toolnya. Bisa aja orang kayak ngetes API-nya aja. Ada juga yang mau ngetes kayak UI-nya. Nah, kalau yang UI itu biasanya end-to-end testing orang mungkin pakainya Cypress yang cukup Cypress yang cukup robust toolnya untuk end-to-end testing. Dan selain itu mungkin orang juga kayak mungkin kalau yang kalian pernah dengar mungkin Selenium kali ya. Selenium kayaknya cukup populer untuk end-to-end testing atau UI testing kayaknya sih lebih tepatnya gitu. Nah, jadi gitu sih basically yang at least yang kita tahu scope QA engineer tuh kayak gitu. In summary mereka mungkin bikin ngesiapin kayak framework atau tools untuk the support company-nya untuk make sure mereka tetap deliver quality yang terbaik gitu sih. Gitu. Gimana Jun? Kalau untuk QA engineer, apakah kira-kira sudah cukup cukup lengkap? Nggak lengkap sih. Yang ngetes gue ya berarti itu udah cukup apa belum didengarkan seperti itu ya? Benar. Mantap. Ya, highlight cukup sih. Highlight cukup ya. Berarti bisa production. Masuk staging dulu ya, Pak. Oke, masuk staging dulu ya. Oke. Kalau gitu mungkin ya udah kita lanjut ke staging atau production. Dan biasanya service yang ada di staging atau production perlu masuk ke staging atau production dulu dan ada flow toolnya sendiri untuk bisa diakses oleh orang-orang. Nah, biasanya orang yang ngurusin kayak deployment gitu dihandle oleh tim infrastructure atau mungkin DevOps gitu. Nah, kayaknya Jun ini kan kayaknya internnya lagi ada sentuh-sentuh sama infrastructure DevOps kan. Jadi mungkin lu bisa kayak cukup detail ya Jun jelasinnya kalau yang ini. Saya baru 18 hari Pak jadi megang handle ginian. Wih, sudah 18 bulan ternyata. 18 hari. Gak apa-apa lah. Udah banyak pasti insight-nya. Jadi ini gue bener-bener baru pertama kali handle DevOps ini tanggal 1 Juli sih sebenarnya sih. Cuman seenggaknya selama 18 hari ini apa yang gue pelajarin mungkin bisa gue share aja kali ya. Jadi masalah infrastruktur itu atau orangnya biasanya disebutnya DevOps atau DevSecOps, yaitu ngehandle
infrastructure sih lebih tepatnya sih. Selama ini gue selama 18 hari yang gue handle itu gimana cara bikin VPN, gimana cara ngelimit inbound, ngelimit inbound biar kayak oh gue mau punya produk tapi produknya ini cuma bisa diakses dari internal kantor aja, nggak boleh diakses sama orang lain misalkan kayak gitu. Ya baru sampai situ sih sebenarnya sih, cuman roadmap aplikasi kerjaan gue udah disebutin banyak jauh lama sebelum gue masuk kantor. Oke. Jadi kayak dan beberapa di kantor sebelumnya juga pasti kita bakal ngobrol sama DevOps sih, kayak misalkan lu mau deploy segala macem kan pasti lu butuh gimana cara deploy-nya, lu butuh nanya kan segala macem, dan gimana cara butuh deploy segala macemnya itu ya yang handle tim infra atau DevOps ini. Terus tadi kan gue udah sebut DevOps sama DevSecOps, ya bedanya cuma ditambahin security layer-nya aja sih sebenarnya sih. Sama paling mau ngingetin ya masalah security ini, sebenarnya di masing-masing role itu punya ya role buat ngehandle security-nya. Kayak misalkan di front end gimana cara ngehandle-nya, ada XSS attack, ada macam-macam, ada CSRF attack gitu-gitu kan security-nya handle-nya front end. Kalau misalkan di back end gimana cara misalkan handle autentikasi dengan benar segala macam. Ya masing-masing ada role buat security-nya lah. Nah di DevOps ini atau di tim infra ini security layer-nya juga ada. Kayak misalkan yang tadi gue bilang, gue mau punya produk tapi yang boleh buka itu cuma orang-orang tertentu aja atau IP-IP tertentu. Kayak gitu. Nah itu bisa mainin di level VPN atau mainin di firewall segala macem. Itu bisa juga. Nah cuman yang lagi nge-hype sekarang, bukan sekarang sih ya, yang lagi nge-hype itu orang lagi rame-rame pindah ke cloud nih. Nah, yang handle cloud itu biasanya sih kalau misalkan company-nya udah gede banget, ada orang sendiri yang handle cloud ya. Kayak mungkin nggak orang, tim sih. Oh iya benar, di orang sendiri. Soalnya gue sekarang orang sih, belum iya. tim sih. Kasian juga. One man tim gue. Wah, luar biasa emang. Ada beberapa, ada tim yang handle secara spesifik handle cloud gitu kan ya. Cuman overall gitu juga tim infra juga bakal handle cloud. Kayak AWS, DigitalOcean, terus GCP, Heroku segala macam, dan itu dia yang handle. Nah, di cloud ini atau di level infrastructure ini, kita juga selain siapin kayak gitu, kita perlu bantuin juga nih buat engineer mengoptimalisasi bagaimana cara mereka bekerja sebenarnya. Kayak misalkan backend itu punya log, misalkan ya, backend itu punya log biar dia tahu apa yang terjadi di backend-nya gitu kan, tanpa perlu buka aplikasinya lagi terus baca file segala macem, atau dia perlu lihat apa yang terjadi di memorinya, di CPU-nya, lemot apa enggak segala macem, processingnya lagi tinggi atau enggak. Biasanya itu juga dari tim infra bantu handle. Nah, buat monitoring yang kayak gitu, buat monitoring CPU usage, memory usage, logging segala macam, itu juga tim infra yang handle. Yeah. Kalau yang gue pernah pakai itu Grafana sama Prometheus, itu buat monitoring. Itu kalian bisa coba research sendiri karena itu cukup luas sih, cukup lumayan luas sih. Dan itu cukup membantu banget sih kalau menurut gue waktu gue masih jadi full stack. Kalau nggak ada yang namanya monitoring, baca logging segala macem, itu cukup kewalahan sih gue buat ngebaca lognya. Masa kita perlu pakai tail gitu kan, nggak mungkin kan? Yep. Jadi monitoring ini cukup membantu. Jadi intinya selain kita nyiapin environment buat aplikasi jalan, kita juga nyiapin environment yang membantu pekerjaan engineer juga sebenarnya. Nah, itu buat monitoring kan tadi gue udah sebutin Grafana sama Prometheus kan. Buat yang loggingnya sendiri itu yang gue pernah pakai itu biasanya kayak
Fluentd atau Fluentbit. Dia nanti bakal nge-handle logging, terus dilempar ke apa namanya? Elasticsearch. Elasticsearch. Sebenarnya Elasticsearch sendiri itu bukan dedicated buat logging, tapi dia bisa membantu buat logging. Dia itu sebenarnya apa sih bahasanya, full text search ya? Full text search engine. Ya intinya untuk mencari hal sih, apapun in terms of ini yang dipakai. Iya, apapun. Logging kan. Ya, logging juga salah satu kan yang mau kita cari. Misalkan kayak jam segini terjadi apa sih, kok bisa ada bug segala macem. Nah, kalian bisa pakai itu tuh. Biasanya yang terkenal itu Elasticsearch, Kibana, sama Logstash. Ya. Itu stacknya. Stacknya namanya ELK. Atau biasanya Logstash itu kayak ada beberapa limitasi, orang larinya ke Fluentd atau Fluentbit. Jadi kalian bisa cari ELK stack atau EFK stack. F-nya itu bisa Fluentd atau Fluentbit. Itu buat logging sih. Benar. Nah, tadi kan sebagai tim infrastructure atau sebagai DevOps, kita kan handle environment buat aplikasi jalan, sama yang tadi kita bantu mengoptimalkan pekerjaan engineer. Selain itu juga handle networking juga nih, kayak misalkan kita punya satu mesin, kita punya satu server lah, dia butuh port sekian misalkan buat jalan. Nah, yang handle tersebut juga ya tim infra. Misalkan di cloud kita butuh open port tersebut. Nah, itu kan di level networking juga kan. Ya. Jadi kita dan basic networkingnya juga harus cukup kuat sih. Kayak misalkan di AWS itu ada yang namanya VPC gitu kan ya, Virtual Private, C-nya apa gitu, gue lupa, nggak inget. Nah ya, Virtual Private Cloud lah. Intinya kita bikin kayak networking, apa ya sebutannya, networking topologi lah sebenarnya. Jadi kayak kita ngitung subnet, terus IP berapa yang cocok, bikin VPN kan, bikin nambah subnet sendiri. Terus kayak PPTP, peer-to-peer atau point-to-point tunneling protocol, itu juga kita perlu. Jadi basic networkingnya cukup kuat sih. Oke, networking berarti itu buat ya? Iya, itu buat di level networking. Itu kalau menurut gue ya. Nah, terus kalau misalkan nih, misalkan ternyata dari tim engineer sendiri, dari tim backend, mereka punya punya topologi infrastrukturnya itu mau bikinnya microservices dibanding monolitik. Dimana yang kita tahu microservices itu kan banyak service yang nanti bakal saling terintegrasi gitu kan, satu-satu kan. Nah, kalau misalkan kita bikin, oh ya udah nih kita sebutin aja nih, service A IP-nya segini, service B IP-nya segini. Kalau misalkan kita nambah IP terus-terusan, dan ada suatu saat misalkan IP public kita ya, IP public kita ke-refresh atau gimana, dan itu kan bakal ribet lagi kan. Nah, itu juga salah satunya tim infra sih yang handle buat service discovery kayak gitu. Jadi dibanding kita kasih IP kayak gitu, kita bisa kasih DNS misalkan. Jadi kayak misalkan kita punya tools internal namanya a.b.com, terus kita punya lagi c.b.com. Service discovery kayak gitu cukup membantu engineer juga sih, dan aplikasi kalau misalkan kalian pakai microservices. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak service, yang nggak bingung, service ini IP-nya berapa ya? Ya kalian cuma tinggal sebutin aja, misalkan nama service-nya Midas gitu kan ya. Biasanya orang pakainya Midas gitu. Ya udah, sebutin aja midas.a.com misalkan kayak gitu. Nah, itu buat service discovery sih. Dan kalau misalkan buat kayak gitu di cloud itu, tapi sekarang orang banyak pakainya Kubernetes sih ya. Ya depend sih. Kalau mungkin startup yang lagi biasanya ngikutin tren ya pakai Kubernetes. Cuman masih banyak kok yang belum menuju sana kayaknya. Yang kayak masih standar lah, old school gitu. Yang masih on premise ya. Iya. Nah, itu juga kalian perlu pikirin sih kalau sebagai infra, kayak topologi yang cocok itu kayak gimana. Terus kayak
handle ingress, egress segala macam itu kayak gimana. Hmm. Ini di 18 hari gue ini cukup banyak sih yang bikin pusing sih sebenarnya. Dan ya namanya engineer kan ya, tiap hari harus belajar kan ya, pusing Yoi. juga. Nah terus kalau misalkan kalian mau bikin ngikutin tren sekarang, itu kan sekarang orang udah pada lari ke containerization kan, buat Benar. ngehindarin sebuah alibi yang ngetren banget. It works on my machine, padahal enggak gitu kan. Ya. Padahal iya. Jadi Ya, kayak padahal nggak benar. masalah-masalah yang ditemuin kan, ini pas gue develop jalan kok, tapi pas deploy on production ternyata nggak jalan gitu kan. Ya. Karena beda mesin, beda environment gitu kan. Nah, beberapa yang kayak gitu, obatnya sih sekarang containerization ya. Jadi kayak kalian bikin aplikasi, terus aplikasinya itu dimasukin ke dalam sebuah kontainer. Jadi aplikasinya itu nggak di-deploy ke beda mesin, tapi aplikasinya itu dimasukin ke kontainer, kontainernya dipindahin ke mesin lain. Nah, environment-nya itu bukan mesinnya, tapi kontainernya. Dan ini sangat cukup membantu sih, selain di masalah yang kayak tadi, yang it works on my machine, ini juga cukup membantu masalah security sih. Karena kontainer itu biasanya nggak punya privileges apa-apa. Daripada kalian misalkan, oh ternyata dihack, terus orang bisa masuk ke server kalian segala macam gitu kan. Itu kan langsung ke server. Kalau misalkan aplikasi kalian dihack, orang bisa masuk ke dalam aplikasi kalian, ya mereka cuma masuk ke kontainer, nggak masuk langsung ke servernya. Dan kontainer tersebut biasanya hardeningnya ya itu, jangan dikasih privileges apa-apa. Jadi mereka nggak bisa masuk ke server kalian. Ini cukup membantu banget sih. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar containerization, toolsnya ya beberapa, kayak ada Docker, terus buat nge-orchestrating banyak kontainer kayak gitu, ya kalian bisa belajar Docker Swarm, terus ada Kubernetes segala macem. Kubernetes sendiri itu cukup luas sih. Dan baru. Kalau kalian mau ya dan baru ya. Dan kalau kalian mau pelajarnya itu cukup makan waktu sih kalau menurut gue. Jadi buat kalian yang gue tertarik nih, atau basic kalian ternyata basic networking dan kalian nggak gitu suka ngoding gitu kan ya, ada yang pernah jadi sysadmin segala macem, mungkin cocok di sini. Kayak kalian handle apa sih dulu kalau sysadmin bikin VPN? Wah, Lupa gue kurang namanya. familiar gue gituan. Tapi jadi kayak misalkan kalian handle Nginx, handle Squid, kayak gitu, handle bind, kayak gitu, mungkin kalian cocok buat cobain jadi tim infrastructure kayak gini. Tapi mungkin tetap masih coding sih, karena lu tetap perlu bikin tools kan. Misalnya lu mau deploy, mau kayak CI/CD pun lu tetap perlu maksudnya at least config toolsnya kan. Dan itu juga tetap perlu skill coding harusnya. Iya. Betul. Yang worth to mention juga, kalau menurut gua, ngodingnya dikit, config-nya banyak kayaknya. Tapi scriptingnya banyak. Ya, benar. Scriptingnya itu banyak banget. Terus kayak bikin config-nya, terus nge-automate config-nya, ya automation-nya sih yang gila sih sebenarnya. Kayak banyak jokes gitu kan. Gue bisa ngerjain ini 10 menit. Tapi gue bikin otomatis aja deh. Terus lu bikin otomatisnya selama 10 jam gitu kan. Iya. Tapi ini juga salah satu kerjaan sih. Kayak misalkan task tersebut itu sering dipakai berulang-ulang sama orang lain dan lu pengen ngemudahin kerjaan mereka, ya lu bikin otomatisnya kayak gimana sih. Dan itu balik lagi ke gimana cara kita sebagai DevOps atau tim infra membantu memudahkan atau mengoptimalkan pekerjaan engineer lain gitu kan ya. Nah itu salah satunya. Hitungannya investment lah. Betul. Invest 10 jam, tapi kedepannya payoff-nya mungkin berlipat-lipat. Tinggal panggil satu tools aja gitu kan ya. Iya, benar. Gitu. Nah, terus yang penting juga itu adalah CI/CD. Ini yang cukup penting sih. Jadi CI/CD itu continuous integration and continuous development or continuous deployment. Yeah. Nah, ini yang cukup penting sih, kayak
Misalkan lu bikin produk, nge-build-nya susah banget, packaging-nya susah banget, misalkan dari Java jadi jar gitu kan. Lu perlu ngelakuin tes ini, perlu ngelakuin tes itu, atau build-nya lama banget. Nah, si ICD ini cukup membantu sih. Jadi kayak lu cuma tinggal bilang aja ke server si ICD-nya, gue pengen build ini. Ya udah nanti dia build-in, dia ambil dari GitHub, ambil dari Git kalian gitu kan. Terus nanti dia build, nanti dia tinggal kasih tahu, ini udah jadi loh, kayak gitu. Dan lu nggak perlu ngerjain apa-apa lagi. Ini balik ke yang tadi sih, automate sesuatu sih. Iya. Itu dari CI-nya sendiri. Karena itu cukup penting saat ini. Dan terus buat CD-nya sendiri itu, misalkan kayak gini. Misalkan kalian punya versi baru dari produk kalian. Kalian mau deploy. Tapi kalian nggak mau ada downtime. Misalkan seperti itu. Nah, CD ini cukup membantu sekali kayak misalkan, ya udah kalau misalkan biar nggak downtime, gue deploy dulu aja. Terus gue stopnya belakangan. Tapi beberapa nggak berhasil karena port yang dipakai sama aplikasinya sama gitu kan. Ya. Nah, jadi CD ini sangat cukup membantu sih buat ngurangin zero downtime kalau menurut gue pribadi ya. Dan kalau misalkan produk yang kalian bikin atau produk yang kalian deploy ternyata ada bug di tengah-tengah lagi jalan nih di production itu ada bug. Nah, si CD ini biasanya si orang yang bikin CD ini dia udah handle, versi sebelumnya ada nih, lu mau deploy versi sebelumnya aja nggak di rollback gitu kan versi. Jadi fast rollback itu memudahkan banget. Betul, itu memudahkan banget. Jadi kita nggak perlu build lagi. Karena kalau kita perlu build lagi kan kita perlu cari kan latest commit gue yang mana, segala macem gitu kan. Ya, dan build-nya makan waktu juga. Betul, build-nya makan waktu juga. Nah, jadi si ICD ini cukup membantu sih. Dan ini jadi skripsi gue. Si ICD ini jadi skripsi gue. Bagus dong. Seru pusing. Itu. Betul, pusing sekali. Sebenarnya mungkin kalau itu kan biasanya itu dari sisi kayak kalau tadi lu bahas CI/CD-nya lebih kayak sisi aplikasi kali ya. Mungkin kalau yang effect ke development proses atau engineer proses itu biasa kayak sesimpel kalau lu push, biasa kita pakai GitHub, ya kan? Git lah at least untuk version control. Let's say kita push ke suatu branch master misalnya. Sekarang masih master namanya, nanti mungkin diubah oleh GitHub oleh satu hal dan lain. Main. Oke. Misalnya kita push ke branch master dan semua branch master itu kita anggap kita mau otomatis langsung deploy ke production aja. Jadi itu sebenarnya juga part of automation, part of CI/CD gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Kalau kita udah push ke master, kita mesti trigger build-nya lagi, trigger deployment-nya lagi. Itu bisa juga dilakuin. Kalau kita biasa pakai GitHub, itu mungkin bisa dibantu oleh kayak GitHub Action. Itu yang baru, fitur-fitur baru GitHub. Itu bisa ngebantu buat ngebikin kayak ngelancarin CI/CD dan lain-lain. Betul. GitLab juga punya tuh, GitLab CI. Iya, GitLab. Gue nggak pakai GitLab. Jadi gue kurang tahu. Gitu. Okay, sama yang tadi sih, yang sempet gue bilang, kalau ngodingnya itu dikit, tapi scriptingnya itu banyak. Kayaknya sih ya, kalau menurut gue, yang terkenal ini, di kalangan DevOps, itu mostly Bash, atau shell script yang POSIX, atau Python. Atau Ansible juga gak sih? Nah, Ansible itu, gue baru nyobain sih kemarin-kemarin. Ansible itu sebenarnya cuma format config doang sih. Iya, benar. Isinya itu cuma file YAML doang sih. Iya. Jadi kayak kalian nggak perlu mikirin, iya betul. I see. Jadi kalian nggak perlu mikirin, gue mesti bisa belajar bahasa apa ya gitu kan. Kayaknya kalau kalian bisa pakai Linux saja, kalau misalkan kalian pakai server Linux, itu cukup sih. Kayak ya udah bikin aja pakai Bash atau bikin aja pakai Python gitu kan, scripting language yang gampang, nggak perlu di-compile segala macem. Ya mungkin yang penting bukan tool scriptingnya, tapi gimana cara kita mikir untuk automationnya sih. Itu sih kayak lebih penting. Betul sekali. Mantap. Gila. Intern ya, 18 hari udah ilmunya sebanyak ini. 18 hari saya.
luar biasa. Terus di luar DevOps ini, oh iya biasanya sih kalau mostly ya full stack. Ini balik lagi ngomongin full stack. Hmm. Kita belum sentuh sih, Biasanya sih, nanti sih, tapi nggak apa. biasanya itu full stack itu juga sampai ke sini, nggak cuma front end back end doang. Yap, benar. Biasanya sih seperti itu. Nah, paling lanjut dulu nih, yang lagi banyak dicari, mobile developer. Banyak ya dicari ya. Iya, cukup banyak. Karena sekarang aja mobile game lebih laku daripada game biasa. Iya, ya target audiensnya beda gitu kan. Ya, Iya, oke. target kayak misalkan sebuah device yang murah yang semua orang banyak bisa pakai gitu kan. Ah, I see. Nah, paling buat yang mobile ini, paling Devin bisa bantu jelasin karena gue belum pernah ada minat sama sekali sih buat nge-handle mobile sih. Oke. Kalau mau basically my experience mobile itu gue nggak terlalu lama kayaknya. Pas akhir-akhir masa kuliah sama awal-awal setelah lulus kuliah. Tapi skripsi gue Android sih basically. Jadi ya oke lah. Jadi mobile ini kalau mobile tuh basically ya HP. Eh, apa sih smartphone dan lain-lain untuk nge-cater itu. Eh, Kalau yang smartphone itu kan zaman sekarang yang populer kan basically OS-nya dua ya, iOS dan Android. Nah, jadi kalau mobile development ya seputaran develop app untuk iOS atau Android atau both bahkan. Nah, kalau yang both iOS dan Android itu tuh ya kayak yang kayak baru beberapa belakangan ini sih, kayak mungkin 5 tahun belakangan ini baru mulai populer. Kayak mungkin kalau kalian pernah dengar Flutter atau Xamarin, itu dia kayak cross platform. Jadi kita nge-code satu bahasa tapi dia bisa jalan di iOS dan Android gitu. Sedangkan kalau biasa yang native iOS atau native Android itu mereka perlu code base sendiri. Jadi kalau kita ngomongin kayak let's say aplikasi sebuah company, let's say apa sih, company e-commerce gitu, yang punya website, punya mobile Android app, punya mobile iOS app. Selain ada front end web yang ngurusin websitenya, mereka juga punya tim mobile iOS khusus sama tim mobile Android khusus mungkin. Jadi mereka bener-bener cater. Ya udah tim iOS ngerjain aplikasi iOS-nya, Android ngerjain aplikasi Android-nya. Tapi mungkin ada company-company kayak yang masih kecil yang nggak punya resource sebanyak itu. Makanya ada kayak cross-platform gitu. Jadi kayak satu code, misalnya let's say Flutter itu pakai Dart. Satu code Dart itu bisa jalan di bisa jalan bener, tapi dia nge-compile kayak bisa jadi dua app gitu, both iOS app sama Android app juga. Jadi dua versi gitu, cuman pakai satu code. Nah, tapi ya balik lagi uh, ada plus minusnya. Biasanya kayak hal-hal yang spesifik OS gitu, misalnya kayak ngakses kamera, ngakses GPS mungkin, atau ngakses kayak NFC. Nah, itu tuh kan implementasi antar iOS dan Android kan pasti beda kan. Nah, itu tuh biasa mungkin yang kurang mungkin mungkin kalau pakai cross platform bisa, cuma mungkin kurang smooth kali ya, atau perlu effort lebih lah untuk implement itu. Nah, gitu sih. Kalau kira-kira plus minusnya apa? Ya kalau kita udah iOS sudah Android, ya emang mereka udah kayak biasanya udah ada SDK-nya, software development kit-nya untuk akses kamera, akses QR code dan lain-lain. Nah, kalau mobile development sendiri scope-nya itu, jadi as far as I know, mobile app itu biasanya juga banyakan main lebih ke main UI mungkin. Kalau urusan kayak logic dan lain-lain itu tetap di handle backend. Jadi antara mobile app dan server backend itu tetap ada komunikasi. Biasanya lewat API juga, sama kayak front end. Jadi kalau ya mereka kan basically interface ya. Front end, web, mobile itu interface, dan kayak logiknya ya di backend kayak tadi udah disebutin. Jadi basically gitu, mereka
mungkin main UI, dan juga kalau yang spesifik kayak GPS, location, sensor dan lain-lain, dan storage misalnya, itu biasa ya di cater spesifik di mobile app-nya sih, di development app-nya. Iya, jadi kalau untuk mobile development, basically itu sih. Jadi like front mobile version of the front end misalnya, gitu. Yang mungkin punya fitur tambahan yang nggak bisa ada di website, kayak misalnya akses kamera atau akses NFC gitu. Dan mereka masih communicate ke backend, let's say via API. Gitu sih. Jadi kalau iOS sendiri, as far as I know, toolsnya kan apa sih, Xcode ya. Dan kalau lu mau develop iOS, biasanya tetap harus punya MacBook yang gue gak punya. Makanya gue gak pernah coba gitu. Mungkin lu udah punya ya, Jun, MacBook ya? Nah, Hackintosh, Pak. Oh ya, lu masih pakai. Oke, Hackintosh. Oke, Xcode. Ya, biasa pakai Xcode, terus kayak language-nya Objective-C sama Swift kali ya. Gue kurang familiar. Setahu gue ada dua itu. Dan mereka kalau UI-nya gitu kayak storyboard gitu. Kalau iOS, itu at least yang lama ya. Kalau iOS 12 atau 13 ke atas kayaknya udah pakai yang cara baru. To be honest, gue lupa termnya apa. Tapi gue pernah ikut workshopnya. Kalau yang itu. Terus, kalau Android, basically language-nya biasanya Kotlin Java. Kotlin or Java. Baru-baru Kotlin sih. Terus developnya pakai anything that can compile Android, Kotlin or Java sih. Tapi biasanya Android Studio. Gitu. Iya. Terus gitu sih. Kalau Kotlin, kalau Android. Karena cross platform biasa mungkin ada Flutter yang tadi gue udah sebutin, Flutter atau Xamarin. Xamarin tuh kalau nggak salah punya Microsoft ya. .NET. Ya, Punya .NET. ya pakai .NET. Terus kalau Flutter itu pakai Dart. Dart tuh bahasa sendiri lagi. Jadi ya. Google punya. Ya, perlu belajar lagi gitu. Gue nggak tahu sih Dart selain pakai di Flutter pakai apa lagi. Dipakai di mana lagi sih? Cuma gue setahu gue Dart, gue baru tau Dart pas gue belajar Flutter gitu. Nah, jadi ya basically gitu sih, iOS, Android, cross platform. Ya sekarang kalau emang kalian mau belajar, pilih pilih salah satu. Kayaknya yang paling accessible tuh mungkin Android kali ya. Karena kayak Android kan kalau mau develop bisa di mana aja. Sedangkan kalau mau develop iOS perlu Mac gitu kan. Jadi mungkin Android yang lebih approachable kalau mau di awal-awal belajar UI-nya gitu. Ya, dan mungkin performance itu cukup penting kalau di kalau di mobile development kayaknya. Karena kita mau make sure app kita nggak nge-lag kan, yang pastinya. Dan cross platform itu sebenarnya juga ada satu yang cukup terkenal tuh React Native. Jadi React, kalau front end mungkin tadi pernah dengar ada React. Dia juga ada versi cross platform mobile gitu, React Native. Kalau nggak salah, gue lupa sih, dia udah bisa di desktop ya, React Native ya. React gue nggak tahu kalau React Native, tapi React itu udah disupport sama Electron sih buat jalan di desktop sih. Oke. I see. Ya, React Native atau Flutter gue lupa, salah satunya mungkin udah menuju ke desktop juga. Ya, jadi gitulah intinya. Untuk mobile development kayaknya nggak terlalu dalam, karena basically gitu. Jadi main-main UI itu, terus main notification biasanya, GCM. Oh ya, itu notification mungkin tambahan juga. Kayak mungkin biasa orang pakai Firebase atau GCM. Kalau Apple gue kurang tahu. Mungkin Apple ada cara sendirinya untuk notification. Gitu sih. Gimana? Dari lu ada, mungkin lu pernah dengar sesuatu yang tadi gak gue sebutin di ranah-ranah mobile development? Yang gue pernah dengar itu cuma yang lu bilang tadi. Semua. Approach yang paling mudah itu adalah Android, karena Android bisa jalan di mana saja, betul nggak? Betul, bisa di-develop di mana saja, benar. Oh ya, bisa di-develop di mana saja, tapi saya tidak setuju itu. Karena develop Android itu cukup berat. RAM 4 GB nggak cukup itu. Iya tuh kalau lu perlu emulator sih, itu hal lain. Itu cukup
cukup menyulitkan itu. Iya, kayak bener sih mobile development karena biasanya lu perlu jalan emulator, memang resource komputer atau laptop yang diperluin itu cukup cukup berat lah. Butuh butuh ekstra lah, gitulah. Kalau mobile gitu. Gimana? Dari lu mungkin dari mobile nggak ada tambahan lagi? Enggak, gue belum pernah minat sama sekali ke arah mobile. Oke. Ya mobile ada dunia sendiri sih kayak menurut gua. Butuh minat sendiri. Dan makanya gue juga transfer lanjut ke back end karena ya begitulah. Karena sudah Terus merasakan mobile. full stack juga bisa kadang-kadang disuruh sampai mobile. Benar, full stack tuh benar, full stack juga bisa jadi mobile. Mendingan kita bahas full stack aja sekarang. Karena kayaknya full stack tuh kayaknya cukup mencakup semua ya. Namanya full. Iya, tapi Semua. namanya full. Tapi balik lagi sih ke tiap-tiap company sih. Kalau di company kita sebelumnya kan paling full stack yang disebut full stack ya. Full stack kita itu mostly back end. Mostly back end. Front end-nya itu paling cuma buat kayak internal tools yang nggak customer facing gitu kan. Benar. Nah, sama paling handle infra. Infra pun yang kita handle infra application gitu kan ya. Kayak apa yang kita butuhin. Misalkan, aplikasi lu butuh Kafka. Ya udah kita install Kafka kayak gitu kan. Kita install Kafka, kalau nggak ada frameworknya kita bikin framework Kafka-nya. Iya, Kita benar. bikin framework-nya. Jadi di tiap company mostly beda-beda sih. Ada yang full stack itu bener-bener dari bikin UI di Figma, terus bikin prototype-nya, terus coba bikin UI-nya, Semuanya. bikin mobile-nya, bikin back-end-nya, bikin infrastrukturnya juga. Nah, ada yang sampai situ sih. Itu kayaknya kalau lu company of one deh. Lu company lu sendiri. Dan cuman Iya, itu engineering-nya. jadi IT department ya. Iya. Jadi sendiri. Nah, itu kayak itu full stack yang benar-benar full kayaknya. Satu paket Iya. lengkap. Iya. Jadi Satu orang satu IT department. bener sih, full stack itu kata-kata yang cukup luas dan bisa beda tempat infer full stack itu apa tuh beda gitu. Tapi mungkin yang paling common ya itu front end back end kan biasanya. Ya, full stack itu apa yang tadi kita udah sebutin semua, dia bisa kerjain lah gitu. Iya. Gitu. Kayak misalkan lu lagi, task ini siapa nih yang bisa kerjain? Ternyata yang dedicated role-nya nggak bisa semua, ya udah kasih ke orang full stack, Jadi lemparan. dia jadi lemparan. Iya. Itulah. Full stack emang kata-kata yang cukup rancu kayaknya. Tapi basically gitu. Iya, betul. Tapi Oke. basically, seenggaknya dia bisa seenggaknya dia bisa dua hal yang tadi udah kita sebutin sih. Benar. Gitu. Karena kalau satu itu masih dedicated kan. Benar. Nah, terus itu kan tadi semua yang ngoding kan, mostly ngoding, scripting segala macam kan. Kita belum bahas yang query kan. Belum benar. Kita belum bahas tentang data. Nah, kita belum bahas tentang data. Jadi data itu cukup Luas juga sebenarnya. Iya, cukup luas banget sebenarnya. Data itu biasanya ada tim sendiri sih. Jadi sebenarnya isinya tim data biasanya banyak ada role lagi kayak ada data analis, data scientist, terus mungkin ada juga machine learning engineer, machine learning. Gue nggak tahu data kayaknya nggak ada machine learning engineer. Terus ada juga kayak data engineer gitu. Jadi emang cukup luas. Cuma kayak kalau yang cukup sentuh sama code itu setahu gue code Engineer ya? data engineer sih setahu gue ya. Jadi as far as I know data engineer yang biasa kayak mereka yang ngeproses big data lah gitu. Jadi data apapun yang di-consume atau diperlukan oleh company-nya, gimana cara cara nge-extract datanya, cara nge-transform datanya, cara kayak simpen datanya lagi. Itu biasanya salah satu scope data engineer sih. Data warehousing juga tuh termasuk data engineer tuh setahu gue. Nah iya, data warehousing. Jadi mungkin kayak ETL gitu. Terus ngurusin kayak tracking data mau diapain sih.
mau di stream kemana datanya. Nah itu tuh biasa kayak scope-nya data engineer sih. Nah, Gitu. kalau data analis itu biasanya buat company yang data driven, ini cukup hot sih Ya, kerjaannya sih. benar. Jadi mereka biasanya ngelakuin analisis based on data yang mereka punya untuk apa ya, untuk mencapai suatu decision gitu sih. Jadi let's say kita mau launch, let's say ada company yang mau nge-launch fitur A atau fitur B, atau fitur A. Tapi mereka mau tahu kayak kira-kira impact-nya berapa sih, atau kira-kira supaya customer cari gak sih fitur ini, perlu gak sih. Nah selain survei, mungkin biasanya bisa survei kan, cuman kalau mungkin fiturnya yang based on, bisa diinfer based on data yang udah mereka punya gitu, data tracking atau data transaksi apapun. Nah itu biasanya scope data analis untuk nerjemahin datanya, jadi kayak ngambil kesimpulan sih dari data, dan itu nanti juga kayak di present ke, biasanya ke user itu mungkin orang-orang bisnis gitu. Jadi mereka juga harus kuasain communication kayaknya ya, presentation, communication gitu. Gimana cara nampilin datanya yang bisa dimengerti dengan gampang ke orang-orang lain. Gitu sih, basically. Analis. Nah mungkin Kalau scientist, nah ini sedikit rancu gue kurang, to be honest gue kurang tahu sih analis sama scientist bedanya, se, apa ya, bedanya gimana lebih tepatnya gitu. Jadi gue nggak bisa terlalu kasih jawaban kalau yang ini. Mungkin nanti kita adain episode khusus bahas data. susah sih Kita, bahasnya. kita undang orang data yang advance, yang lebih yang tahu lah mereka ngomongin apa. Gitu. Iya, tapi mostly kalau misalkan kalian tertarik buat ngehandle data, buat ngebantu sebuah bisnis decision-nya kayak gimana, kalau misalkan sebuah bisnisnya data driven ya, apalagi zaman sekarang kan pasti data driven, karena kalau cuma by insting doang udah nggak laku banget sekarang kan. Yap. Itu kalau ya mostly kerjaannya query. Tapi selain kalian cuma query, ya kalian juga kayak yang tadi udah disebutin, kalian harus ngerti gimana cara baca sebuah data. Baca sebuah data itu kayak misalkan ngambil desisi dari data yang udah ditransform ya, buat data yang udah dikumpulin, yang udah dikolek segala macem. Itu gimana cara bacanya sampai kayak misalkan, oh ternyata produk kita yang A itu jarang dipakai segala macem. Ya itu gimana cara bacanya. Terus kayak bikin matrix, mungkin ya bikin bisnis matrix itu juga cukup penting sih. Iya. Jadi Dan kalau menurut gua ini cukup uh, sebuah role yang cukup membantu banget sih buat desisi di bisnis sih. oh iya, ini role yang sangat penting sih emang, data. Itu. Udah ya, apalagi ya data. Kalau based on ilmu kita bukan tim data kayaknya. Kita cuma bisa sampai sini sih. Basically seputar data semuanya, analisis, forecasting gitu-gitu juga data sebenarnya. Oh iya bener juga, kalau misalkan kalian di sini juga ada sisi security-nya sih, kayak misalkan behavior user yang bikin rusak tuh kayak gimana, yang behavior user yang ternyata result-nya adalah fraud itu kayak gimana, data analis juga bisa ngebantu banget itu. Jadi benar, Terus basically nanti apapun yang hasil data. hasil analisanya itu bisa dilanjutin, dibikin model machine learning-nya buat nge-prevent hal-hal kayak gitu terjadi lagi. Yap, benar. Jadi emang apapun seputar data, yang pakai data, yang ngeproses data, yang ngenalin pola di data, itu harusnya tim data yang ngurusin. Tapi kalau Iya, namanya tim spesifiknya data ya. apa yang ngurusin siapa, analis, saintis atau apa, mungkin kita perlu expert nanti di bidang ini yang lebih tahu. Gitu. Ada lagi nggak selanjutnya setelah data? Soal data kayaknya yang apa ya, yang tadi kita sebut kayak miscellaneous, nggak miscellaneous juga, cuman yang kayak kita nggak terlalu
apa ya, kita nggak terlalu deep dive di situ juga sih. Kayak let's say mungkin ya kita quick aja di sini kali ya. Ada game kan, game developer. Game developer nih, setahu gue biasanya kerja di mana ya, kerjanya di gaming apa sih, software house gaming gitu. Yang kerjanya apa? Kerjanya bikin game. Gamenya Kalau mungkin misalkan dia lagi main, gue bisa sebut dia lagi testing nggak? kalau dia main game yang dia bikin kayak bisa deh. Mantap. Ya jadi dia gamer. Nah, ya biasanya bikin game. Platformnya mungkin banyak kan game sekarang, ada yang di mobile, ada yang di desktop. Kalau kayak toolsnya mungkin yang as far as I know aja ada Unity biasanya untuk Unreal bikin. Engine. Kenapa? Unreal Engine. Oh ya, Unreal Engine juga, iya, Unreal Engine, Unity dan lain-lain itu yang bikin game. Ya jadi itu juga ada. Kalau kerja di mana, biasanya kerja di emang gaming software house gitu sih, yang khusus bikin game gitu. Iya. Marketnya di Indonesia masih, kalau menurut gue masih sedikit sih. Market Indonesia ya, yang gede kayak gitu. Ya, Terus paling bahasa yang mereka perlu tahu itu, yang gue tahu sih Rust ya. Unreal Engine, gue lupa Unreal Engine ya kayaknya yang pakai Rust. Kalau Unity itu bisa itu pakai C Sharp, atau Mono dia bisa punya. pakai JavaScript. Oh iya, dia juga ada language sendiri deh, setahu gua. Something Mono. Ah, Mono itu IDE-nya sih. Oh benar juga. Gue pernah pakai soalnya. Iya. Nah, terus sama halnya kayak yang front end, game ini yang kalian lihat ya cuma tampilan aja. Logic processing-nya ya bisa aja di back end kalau misalkan emang gamenya online segala macam. Karena kalau misalkan processing logiknya di dalam gamenya sendiri, di kliennya sendiri, itu Berat. bisa dibikinin cheat sih sebenarnya sih. Iya, dan pasti ada yang di klien. Nah, kalau yang kayak gaming ini, Pasti yang di klien. jujur pembagiannya kayak gimana gue kurang familiar sih. Kayak di mana sih di server, di mana sih di klien gitu. Betul. Nah, Nah, ini cukup sulit sih, dan kayak biasanya di game itu kayak pasti ada desainernya kan, ada 3D modeler, programmernya ada sendiri, terus kayak backendnya pasti ada sendiri, ya sound dan design dan lain-lain. betul, sound engineer-nya juga ada gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kalian emang mau nyobain masalah development game ini, gue pernah nyobain sih di Unity sih, tapi nggak gitu jago, nggak gitu bisa sih, karena kayak modelnya, avatarnya gitu, gue cuma ngambil dari Unity Store, Unity Shop gitu, itu udah disiapin semua, sound juga udah disiapin segala macem. Terus apalagi ya, fisiknya juga udah disiapin segala macem. Dan yang kalau menurut gue ya, kalau kalian mau nyobain game dev kayak gini, mungkin math atau fisikanya perlu kuat sih. Karena kayak sesimpel game, apa namanya, Flappy Bird aja itu kan pakai gravitasi kan. Oh iya, benar. Terus kayak Flappy Bird itu kan pakai parabola segala macem. Dan itu yang ini sih yang cukup menyulitkan sih. Iya. Tapi biasanya udah dibantu. Harusnya ada library khusus gitulah. Betul. Unity itu udah siapin, jadi tinggal pakai. Mostly tinggal pakai sih. I see. Jadi buat logic yang ribet gitu tinggal pakai aja. Jadi kalau kalian mau nyobain ngodingnya ya kayak gimana ya, itu cukup bisa. Kalau misal, setahu gue Python itu punya punya library sendiri deh buat bikin game. Oh iya, banyak kok. Kayak C++ gitu juga ada. Kayak gue lupa namanya apa. Dulu saya jadi tugas gitu kan biasa kalau di kuliah bikin game. STL kalau nggak salah deh. STL, DirectX gitu-gitu kan. Itu juga Iya. adalah. Kayak Python tuh ada Pygame, tuh Pygame. Terus ada RenPy, ya gitu-gitu. Jadi sekarang buat game development sebenarnya udah banyak sih, nggak cuma yang terbatas saja. Tapi kalau misalkan mau cross-platform, mungkin butuh kayak Unity atau Unreal Engine ya, karena kalian tinggal bikin aja, yang nge-build mereka udah jadi. Iya, benar. Itu sih. Nah, itu kayaknya kalau game ya, karena kita kurang itu, kita nggak di bidang itu, kita kurang bisa jelasin detail banget kayaknya. Iya.
Paling apalagi ya, yang ada biasa mungkin ada juga yang kayak database kali ya, kayak database admin dan lain-lain. Itu Nah juga. iya bener, database database admin, cuma gue nggak tahu ya kalau misalkan di banking kayak gitu, mungkin masih ada kali ya DB admin, karena kalau misalkan kita ngomongin bank gitu kan pasti satu orang satu role, nggak mungkin satu orang megang banyak role karena itu cukup bahaya kan. Mm. Oh, Cuman selama ini yang gue tahu sih ya handle database handle sendiri sih. Tapi nggak. ada kok DB admin. Sebenarnya ada sih company-company yang udah cukup gede itu. Biasanya mereka ada DB admin sendiri. Itu biasanya mereka ngurusin query dan optimization dan indexing dan kawan-kawannya. Jadi mereka yang Oh kayak iya betul. maintain database, mau sharding atau kalau ketika di scale mau di shard atau apa, itu mereka yang urus. Ngurusin role segala macem ya. Ya benar. Jadi emang ada role-nya. Tapi Monitoring role. biasa kalau company lu emang udah kayak udah gede sih kayaknya. Kalau lu yang kecil kayaknya masih ngurus. Itu biasa jadi di back end juga kayaknya hitungannya. Kalau database ya. Gitu. Jadi ya depends on the company sih biasanya. Kayaknya kalau kita cari di Google, lowongan DB admin pasti masih ada sih. Iya. DB admin yang gue pernah pegang itu cuma apa ya namanya, Oracle. SQL Server doang. Oh, SQL Server. Enggak, SQL Server yang punya Microsoft. I see. Iya, gitu sih kalau database. Jadi kayak role-nya udah deh, kayaknya itu aja. Itu udah panjang sih, udah banyak banget kita jelasin. Udah lumayan detail, mungkin lumayan detail. Tapi kayak kita, mungkin semoga lebih kebayang aja. Tapi mungkin next-nya pasti biasanya orang bingung sih. Gimana sih? Tadi kita udah sebutin nih banyak role, banyak kayak kerjaannya ngapain, kira-kira toolnya pakai apa. Kira-kira gimana sih cara apa ya? Cara mereka mulai belajar gitu kan. Biasanya orang bingung ya. Nah, sebenarnya kayaknya Jun ini kemarin ada nemu website yang cukup menarik, roadmap.sh. Jadi, Nah iya tuh, gue juga belajar dari situ tuh, roadmap.sh. nah kalau kalian buka roadmap.sh itu sebenarnya mereka kayak ada sih guide-nya, roadmap cara belajarnya gimana sih kalau front end, kalau back end, kalau DevOps, kalau Android gitu. Nah, jadi itu resource yang cukup menarik sebenarnya. Dan sebenarnya juga ya kalian sebenarnya menurut gue cara yang paling tepat kalian kayak bikin objektif aja sih, mau belajar yang mana, mau lebih tahu yang mana, terus mau bikin apa. Jadi kalau kalian ada targetnya mau bikin apa gitu, kalian kayak lebih terarah gitu. Ya, tujuannya Belajar. harus jelas dulu ya. Tujuannya, yang penting ada tujuannya aja. Jadi kayak gitu sih kalau saran dari gue ya. Gimana kalau dari lu? Dari gue juga kayak gitu sih. Tapi karena itu kan gimana ya? Kan tujuannya harus jelas. Tapi Cuman orang kan bingung kadang tujuannya apa. iya masih bingung. Lu pernah nggak sebelumnya? Pasti bingung sih. Atau lu makan aja semua? Nggak sih, pasti bingung sih. Cuman biasanya kalau ini saran dari gue ya, dulu gue belajarnya mulainya ya simpel. Kalau mungkin orang lain juga banyak saranin, biasanya mulainya kayak bikin kayak apa sih, to do app gitu. Kayaknya paling simpel bikin Iya, to do app. karena kalau cuma Hello World kegampangan ya. Iya, kalau to do app, jadi kalau dari to do app sendiri, misalnya target lu bikin to do app, nah lu bisa belajar banyak. Lu mau bikin front end, ya udah lu bikin to do app di website pakai React atau apa, gimana. Terus nanti mungkin awal-awal baru client side aja, tapi nanti ketika lu perlu juga kayak simpen to do-nya, listnya apa aja, nanti lu udah involve back end dan database gitu. Gimana cara komunikasi front end ke back end-nya, gimana cara backendnya nyimpan ke database gitu, nanti gimana cara ambilnya. Nah terus lanjut lagi kalau emang udah ekspor sampai sana, nanti lu bisa kena juga infra DevOps-nya. Gimana sih cara deploy-nya biar orang lain bisa akses juga gitu. Nah nanti lanjut lagi bisa juga bikin mobile app-nya, gimana di Android gimana, di iOS gimana gitu. Jadi Overkill untuk to do app ya. overkill untuk to do app, tapi dengan satu objektif itu, apapun itu, misalnya contohnya tadi to do app, nah, lu bisa kayak merealisasikan sesuatu gitu dan bisa belajar gitu sih. Kalau saran gue gitu sebenarnya. Kalau dulu gue juga yang gue lakuin itu. Kalau deh lu? Kalau gue cuma
dulu tuh gue taunya cuma oh ya ada front end, ada back end. Gue nggak bisa desain, yaudah gue lari ke front end. Ternyata front end itu nggak selalu desain. Front end itu desainnya udah disiapin, tinggal ngubah doang jadi code. Jadi ya gue larinya fokus ke back end sih. Tapi ujung-ujungnya gue cobain satu-satu sih. Karena kalau menurut gue ya, gue kan akhir-akhir ini fokus di back end sama DevOps kan. Tapi kalau misalkan gue siapin API, gue sebagai back end siapin API, terus gue mau nyoba-nyobain nih yang baru, oh ternyata ada GraphQL ya. Terus gue cobain. Terus gue pengen bikin nih pakai GraphQL. Gue mesti cobain dong, kira-kira REST sama GraphQL enakan mana ya di konsumnya, misalkan kayak gitu. Jadi gue pelajarin juga tuh front end, gimana cara front end nge-consume GraphQL, apakah lebih mudah, apakah membantu sekali atau gimana gitu kan. Jadi ujung-ujungnya cobain satu-satu sih. I see. Ya cukup make sense sih. Tapi ya intinya mau belajar aja sih yang penting. Mau coba dan mau belajar sih. Gitu. Iya, paling itu kali ya. Ini udah cukup panjang sih. Kayak udah panjang banget, tapi oke lah. Semoga informasinya cukup detail dan cukup membantu sih untuk kalian yang masih bingung. Iya. Gitu. Paling itu aja buat episode kali ini ya. Iya. Dadah. Dadah. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang baik yang disengajai maupun yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak kita di hello@positive.dev atau juga bisa DM di Instagram kita @positive.dev.